Wa takhlilul lihyati kathati wa takhlilu asabi'al yadaini wa rijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu talatan talata wal muwalatu ila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhlilul lihyatil kathah, dan menggosok-gosokkan jenggot. Ya, tak baca. Wa takhlilul lihyatil kasati, dan menggosokkan ataupun menyela-nyelakan lihyati jenggot al-kathati yang tebal. Dan sunnah wudu yang selanjutnya adalah menyela-nyelakan ataupun menggosok-gosokkan lihyati jenggot kasati yang tebal, dan menyela-nyelakan jenggot yang tebal. Yang menggosok segala. Kemudian selanjutnya wa takhlilu asabi'al yadaini wa rijlaini, dan menyela-nyelakan anak-anak jari dua tangan. Wa takhlilu, dan menyela-nyelakan anak-anak jari yadaini dua tangan. Kedih duk engku berapa ngonggop duk. Engku Iqbal duk berapa kedih. Tek nah makna je kalian ju. Duk you deh berapa. Ka. Wa takhlilu asabi'al yadaini wa rijlaini, dan menyela-nyelakan anak-anak jari, asabi', anak-anak jari dua kaki, dua tangan dan dua kaki. Yadaini dua tangan kanan dan kiri, wa rijlaini dan dua kaki. Asabi' dua tangan dan dua kaki. Tayang bak samping ju, bak lambat, bak ngan samping tayang ju yang kena makna. Nampak? Bak patung kulih kena. Leh ke nyan bak ngan ju samping tayang. Bak ketinggalan kok. Ka. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan 'alal yusra, di atas yang kiri. Dan mendahulukan yang kanan 'alal yusra, di atas yang kiri. Dan mendahulukan yang kanan 'alal yusra, di atas yang kiri. Kah? Kemudian yang ke-9, wa taharatu salatan talata. Wa taharatu, dan bersuci. 3 kali. Wa taharatu, dan bersuci. Okay, baik karu leh, nampak ya karu? Nampak? Kana mana i mentah? Wa taharatu, dan yang tataf deh yulikat. Wa taharatu, dan bersuci talatan talata, 3 kali. Salasan salasa, 3 kali. Salasan salasa, 3 kali. 3 kali. 3 kali. Apa? Pakai. Yang nak perlu pegah haba, baik pegah haba. Tu wate tiulang pupi yang tiulang, nya lanjut kalaju de. Kamu ingat. Kemudian selanjutnya wal muwalatu, dan muwalat. Wal muwalatu, dan muwalat beriring-iringan, berturut-turutan. Kan? Beriring-iring. Ataupun berturut-turut. Wal muwalatu, dan muwalat, dan beriring-iring ataupun berturut-turut. Itu maknanya. Dan beriring-iringan. Kau mana? Kau makna tu? Halo, kau makna dia yang di belakang udah makna semuanya. Dengarkan surahnya, dengarkan penjelasannya.
Masih dengan pembahasan yang sama adalah mengenai tentang sunnah-sunnah daripada wudu. Apa maksud daripada sunnah-sunnah daripada wudu? Hal yang dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Apapun itu pengertian daripada sunnah. Sunnah ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Diberikan pahala di atas mengerjakannya dan tiada mendapatkan siksaan di atas yang meninggalkannya. Itu makna daripada sunnah. Boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Kalau ingin meraihkan segala pahala yang lengkap, yang sempurna, ya dikerjakan. Kalau tidak ingin mendapatkan pahala, maka jangan kita kerjakan. Itu pilihannya ada pada kita. Tapi kita nantinya pada hari kiamat tidak ada yang namanya bonus-bonus, kita tidak mendapatkannya. Kan? Kita tidak ada keistimewaan yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena semasa di dunia kita hanya melakukan hal yang wajib. Contohnya, kalau seandainya kita mengerjakan cuma solat-solat yang wajib, tetapi tidak mengerjakan yang sunnah-sunnahnya, maka kita tidak akan mendapatkan bonus-bonus dalam syurga. Tidak akan mendapatkan keistimewaan sebagaimana yang mereka dapatkan. Orang-orang yang saleh, orang-orang amilin, orang-orang yang beramal, mereka akan mendapatkan pahala yang melimpah, mendapatkan bonus yang banyak. Tapi untuk kita yang hanya mengerjakan cuma wajib, wajib pun kadang-kala ada yang tinggal. Ya. Wajib pun susah untuk dijaga. Itu pula dalam berwudu. Kadang-kala jangan kita katakan yang sunnah, yang wajib pun bisa jadi kita tinggalkan. Yang wajib pun kadang-kala tidak kita kerjakan. Bahkan ada yang menerapkan untuk hanya mengerjakan wajib, tidak mengerjakan sunnah. Maka itu balasannya pada hari nanti kita tidak akan mendapatkan istimewa. Tidak akan mendapatkan bonus yang kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan. Pakan. Culang dah tengok. Culang dah tengok. Ulang ju, culang pakai. Ulang ju, nyanjit, dang ju no. Apa? Dang ju, nyanjit. Culang, rokin, culang. Culang. Apa? Ya. Culang, yang kalian terhad culang. Apa? Apa berkaitan dengan apa mah? Apa? Apa berkaitan dengan apa mah? Apa mah ya? Hah? Apa? Pucik pegah mana tanya dua? Pucik pegah ya? Kan pucik pegah yang mana? Teguh lamian, apa pegah dua? Apa? Kau yang dalam pegah teguh lama, atau pegah baru dua apa? Apa? Ni apa pegah? Apa? Toh. Abang dua je, dah ju mendua. Dah ju pegah pecul. Ka. Bet semadu. Kuzidan, ulang surah. Yang tadi. Cepat. Yang tadi. Dan mengusapkan dengan tebal. Apa kamu ni? Surah ataupun mana? Hah? Surah kamu ulang. Kaitkan dengan surah di atas. Dengan masalah apa? Dan pembahasan apa yang kita bahas sekarang ini? Apa? Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau sudah dikerjakan tidak dapat apa-apa. Ya. Bahagian daripada sunnah wudu adalah salah satu yang selanjutnya di samping daripada baca basmalah, menyucikan dua telinga, luar dan dalam, adalah menyela-nyelakan lihiyatil kasah. Ini pada mereka yang mempunyai jenggot yang tebal agar masuknya air ke dalam. Untuk mereka yang tidak memiliki lihiyatil kasah, tidak sunnah untuk menyela-nyelakan. Karena tidak ada hal yang harus kita nyela-nyelakan. Ya kan?
Karena apa yang dimaksud daripada nyela-nyela, tujuannya adalah untuk memasukkan air ke dalam celah-celah daripada jenggot yang tebal. Untuk yang mereka tidak memiliki jenggot yang tebal, tidak ada sunahnya. Selesai, tidak ada sunahnya. Yang ada sunahnya pada mereka yang punya jenggot lagi tebal. Jenggot saja tidak tebal bagaimana? Tidak sunah. Tidak tebal, tidak sunah. Yang tebal, maka ditentukan jenggot yang tebal. Kalau yang tidak tebal, maka tidak. Kemudian selanjutnya, wa takhlilu asabi'al yadaini wa rijlaini, dan menyela-nyelakan anak-anak daripada dua tangan kita dan dua kaki. Bagaimana cara dinyela-nyelakannya? Cara dinyelakannya adalah boleh dengan cara begini. Dengan cara begini boleh, dan boleh dengan satu persatu. Boleh dengan satu persatu kayak ini, dan boleh dengan sekalian. Lagi. Dari atas dan dari atas dan sebelah kiri. Itu adalah sunnah. Keempat kan? Kamu, itu caranya. Nanti langsung dipraktekkan. Langsung dipraktekkan nanti. Kak, bet madu. Nya ke pegeduk dulunya. Pak jantai duduk. Siapa suruh duduk? Kan yang putar toy duduk leh. Dan nya terkedi jet ni tu jawapan baru je duduk lah. Kampan? Macam-macam hana apa ya boh lagi no tu boleh. Ban lagi di luar boleh ni lagi. Tepu te kampung boh lagi tengah. Ti boleh nak tibuh lagi. Berserius ka wa takhlilu as-sami'al yadaini wal rijlaini, begitu pula dengan kaki. Ini misalnya kaki kita, anak-anak kaki, maka disela-selakan. Contohnya ini yang kanan, dahulukan yang kanan dulu. Yang kanan. Apa? Enggak dapat sunnah lah, enggak dapat sunnah dari kita. Ya enggak dapat pahala apapun. Kan enggak apa-apa juga. Tapi kalau kita ingin menghasilkan pahala sunnah, ya dikerjakan, diamalkan. Misalnya yang kiri. Kita selakan yang kanan waktu kita basuh yang kanan, dan kita selakan yang kiri waktu kita basuh yang kiri. Selesai. Itu pada kanan, pada tangan dan pada kaki. Kemudian selanjutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra. Dan kita dahulukan yang kanan di atas yang kiri. Dari awal kita basuh dua telapak tangan, dahulukan yang kanan sampai membasuh tangan. Kalau wajah tidak. Karena wajah ini tidak diperkirakan dua anggota. Karena wajah diperkirakan dengan anggota yang satu. Berarti bukan anggota yang berbilang-bilang. Ini yang didahulukan yang kanan dengan yang kiri pada anggota yang ada kanan dan kirinya. Itulah dua tangan dan dua kaki. Telinga pun tidak. Tidak. Telinganya pun tidak. Hidungnya pun tidak. Matanya pun tidak. Hanya ada pada dua tangan dan dua kaki. Itu caranya. Nampak kan? Kemudian kita dahulukan yang kanan di atas yang kiri. Berarti pada membasuh. Bagaimana Tengku Aminullah pada membasuh kepala? Apakah sunnah untuk mendahulukan yang kanan? Kawan, apa didahulukan yang kanan di atas yang kiri? Bahkan Hana. Hana kan? Jedu. Kemudian yang selanjutnya wa taharatu salasa dan bersuci tiga kali. Makna bersuci berarti kita basuh dua tangan 3 kali. Kemudian membasuh wajah 3 kali. Membasuh telinga 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Semuanya anggota yang kita basuh semuanya 3 kali. Bagaimana dengan anggota yang kita sapu? Apakah sunnah men-3 kalikan? Bagaimana dengan anggota yang kita sapu? Apakah sunnah untuk dahulukan yang kanan di atas yang kiri? Nah, itu tanya Mbak Dron ni, Pi. Tuh tanya Mbak Dron. Kiban? Apa? Tengku Hambali.
Hah? Di mana perbedaan sapu dengan basuh? Sapu dengan basuh, di mana perbedaannya? Sapu di. Kaim, mana boleh itu? Kalau membasuh itu berkali-kali, kalau menyapu cuma sekali. Oh, tidak. Diperpanjangkan masanya lagi. Diperpanjang masa berdiri. Iban. Perbedaan di antara basuh dengan sapu. Padahal sudah dijelaskan malam yang kemarin-kemarin. Bagaimana perbedaan di antara sapu dengan basuh? Bagaimana pengertian yang kita pahami daripada basuh dengan sapu? Tidak. Ya, diperpanjangkan masanya. Tengku. Na basuh ngon iman tau ana urut milero. Na sapu urut milero. Tambah lagi basta. Pak mentemenyan. Curah. Apa? Tapi kira Allah ya kan. Ya kasih sah. Kaki ban. nyapu kemudian. Apa tuh yang? Dulu. Kalau basuh? Tidak. Tidak, diperpanjangkan masa berdirinya. Baik temadu. Beglah. Ya, selanjutnya berarti mensucikan anggota tiga kali. Tiga kali. Ini ditakdirkan untuk yang 5 orang ini. Ya. Misalnya, ya kan? Begini. Pertanyaannya, bagaimanakah diperhitungkan 3 kali? 3 kali dalam membasuh wajah? Apakah diperhitungkan 3 kali setelah basuhan yang pertama yang fardu? Ataukah setelahnya? Ataukah bersamaan dengan yang fardu ditambah 2 kali yang sunnahnya? Itu dinamakan 3 kali. Tahu dia jawab. A, B, C, D. Mana maksudnya? Apa? Pertanyaannya itu bisa jadi dilempar kepada orang yang tidak berdiri. Jadi yang jadi pertanyaannya adalah, maksud daripada 3 kali. Bagaimana maksud daripada 3 kali? Apakah 3 kalinya yang kita basuh setelah membasuh yang fardu, yang wajib? Berarti sama dengan 1 yang fardu, 3 kali lagi setelah yang wajib. Jumlahnya ada 4. Berarti ada 4. Ataukah sekaligus 3 kali dengan fardu? Jawabannya? 3 kali yang fardu. Hah? 3 kali yang fardu. Ya, bagus. Baik, bisa duduk. Iya. Maksud daripada 3 kali adalah 3 kali bersamaan dengan yang fardu. Berarti setelah sah kali yang pertama untuk fardu ditambah 2 kali. 2 kali lagi, itu maksud daripada membasuh segala, mensuci kaki, wajah dan sebagainya. Itu maknanya 3 kali. 3 kali, hitungan yang sunnah 2 kali, yang fardu 1 kali. Ya, kan? Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Di manakah saja termasuk surahnya? Mendahulukan yang kanan di atas yang kiri. Di mana-manakah anggota yang kita basuh yang termasuk di dalam sunnah mendahulukan yang kanan di atas yang kiri? Apa? Apa? Belum? Belum? Habis? Yang ada yang tidak?
Ada yang tidak didahulukan yang kanan di atas yang kiri? Dah ada. Belum? Belum? Teli? Bagus. Baik, Ustaz duduk. Ya. Selanjutnya adalah wal mualatu. Untuk 3 orang ini, apa maksud daripada mualat? Apa maksud daripada mualat? Mualat dalam artinya adalah bahasa beriring-iringan ataupun maknanya berturut-turutan. Bisakah anda memberikan dhabit dan ketentuan untuk makna daripada beriringan? Dhabit dan ketentuan untuk masih diperhitungkan beriring. Kalau misalnya seseorang yang berwudu, setelah dia membasuh wajahnya, untuk selanjutnya membasuh 2 tangan. Sebelum dia membasuh 2 tangannya, dia pergi sebentar, dia pergi pulang ke biliknya. Lanjut lagi, dia balik lagi ke kulah, dia berwudu lagi. Apakah dia masih diperhitungkan orang yang bermualat, orang yang beriring-iringan? Kenapa masih? Karena pertanyaannya dilempar kepada semuanya. Bagaimana? Bagaimana dhabit dan ketentuan masih diperhitungkan kita mualat dan beriringan di dalam mengerjakan wudu? Bagaimana juga dhabitnya? Ulang wudu lagi? Apa diulang lagi? Karena kalau langsung dari tangan berarti kan buka nggak ada lagi yang wajibnya. Kan tidak wajib beriringan. Tidak wajib beriringan. Ini sunnah. Sunnah. Karena termasuk dalam beriringan. Jadi apakah mesti diulang lagi dari pertama? Nggak mesti, cuma termasuk dalam mualat. Berarti nggak masuk mualat, apakah harus diulangkan lagi untuk sahnya wudu? Tidak. Gimana cik? Mualat kan yang dahulu didahulukan. Tertib. Sekira-kira tidak lama di antara sebuah anggota dengan anggota yang lain yang dapat menamaikan kita tidak lagi berwudu. Maknanya sekira-kira kita telah bernama orang berpaling daripada berwudu. Ini kira-kira jika trip artinya anjile. Trip. Dhabitnya trip itu. Dhabitnya ketentuan trip itu yang diperkirakan trip. Dia kerjakan perbuatan yang lah. Misalnya apa lah? Nyoron tempo negara. Kaki bang. Itu dhabit dan ketentuan seseorang masih diperkirakan berwudu. Kalau sekira-kiranya telah menghilangkan air di anggota tubuh kita yang sudah kita basuh dengan anggota yang akan kita basuh, air yang ada pada anggota yang sudah kita basuh hilang, maka itu dinamakan sudah membatalkan mualat. Tapi kalau masih ada air pada anggota tubuh yang kita basuh, yang telah kita basuh, misalnya kita basuh wajah, pada wajah kita masih ada lembabnya, masih ada airnya, kemudian kita pergi sebentar pulang ke bilik, kita balik lagi, airnya masih ada di wajah, itu tidak hilang namanya mualat. Tapi kalau seandainya sudah kering, seandainya telah tidak ada lagi air di wajah, maka itu dinamakan sudah membatalkan mualat, bukan membatalkan tertib. Karena tertib tidak dimestikan mualat.
Okey, tidak diwajibkan untuk mualat. Yang wajib adalah tertibnya. Kalau dia misalnya sambung lagi, sedangkan pada wajahnya sudah dia basuh wajah sudah dia basuh, kemudian berlamaan, tapi dia tidak melakukan hal yang dapat membatalkan wudunya, boleh dia lanjut untuk membasuh tangannya. Jid enggak lanjut tu. Kenapa? Karena belum hal yang dapat membatalkan wuduk. Tapi kalau dia melakukan hal yang dapat membatalkan wuduk, berarti dia harus diulangkan semula. Harus diulangkan dari membasuh wajah lagi. Yang baru. Maka mualat